Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimah dari Mojokerto. Buya, akhir-akhir ini saya membiasakan diri setiap mau tidur menghafal Asmaul Husna sebelum menutup mata saya. Suatu saat saya tidur terlelap. Saya seperti ketindihan, susah gerak, dan seperti terdengar HP saya bunyi, suara ceramah kencang di telinga. Tapi saya tidak bisa bergerak. Saya membaca surat-surat yang saya bisa. Akhirnya saya terbangun. Tapi saat melihat HP saya, ternyata keadaan mati. Entah apa yang terjadi. Setelah siangnya saya teringat bahwa saya lupa menghafal Asmaul Husna sebelum tidur. Tapi apa benar Buya, yang terjadi pada saya itu karena saya lupa membacanya atau ada kesalahan saya yang lain? Baik. Ada orang punya amalan sunnah, kemudian setelah itu dia suatu ketika lupa mengamalkan sunnah, kemudian dia mimpi buruk, atau kemudian ada bencana atau kecelakaan. Ini yang harus kita luruskan di sini. Amalan sunnah selamanya adalah sunnah, tidak akan menjadi wajib. Ada keyakinan yang selama ini kita dengar, misalnya ada orang baca satu amalan, sholawat apa atau zikir apa. Cuman ada keyakinan yang salah. Kalau sudah mengamalkan amalan ini jangan putus. Kalau putus kamu kecelakaan. Nah ini kan nggak benar. Mau sunnah kok jadi bikin celaka? Itu nggak ada. Ada orang mengamalkan apa? Dalail khairat atau apa? Karena saya sering mengamalkan setiap hari, maka di saat tidak mengamalkan ada bencana. Oh nggak ada. Kalau ada bencana bukan karena engkau meninggalkan sholawat tersebut, karena sunnah adalah sunnah. Ini ancaman-ancaman begitu menjadi orang pada mau takut mengamalkan. Wah nanti tidak saya mengamalkan, nggak istiqomah, kena bencana lagi saya. Enggak. Anda mengamalkan Asmaul Husna menjelang tidur, tentunya ada doa-doa yang warid datang dari Nabi dahulu kan ya. Anda tuduh doanya anak TK itu harus Anda amalkan, itu Nabi yang mengajarkan. Bismika Allahumma, itu TA. Jangan Asmaul Husna dulu, doa TK-nya dulu dihafalkan, itu karena Nabi yang mengajarkannya. Ya, jangan langsung Asmaul Husna dulu atau Yasin dulu. Jadi utamakan segala yang pernah diajarkan Nabi, khusus di dalam keadaan tertentu. Di dalam doa kita diajarkan membaca doa itu. Bismika Allahumma ahya, bismika amut. Kemudian Anda baca ajaran dari Nabi, baca Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binas. Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binas. Ayat kursi, ini Nabi mengajarkan langsung. Ini pendek, tidak sepanjang Asmaul Husna. Dahulukan yang utama dahulu. Baru jika Anda punya waktu lagi, ditambah doa yang diajarkan, apa zikir yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidat Fatimah di Zahra. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Sudah jangan panjang-panjang, nanti nggak jadi tidur. Orang ngasih ijazah langsung Yasin, Baqarah, Ali Imran. Ah, ini bukan. Ini pendek ya. Kemudian ada doa Nabi juga panjang. Bismika Rabbi wada'tu jambi in amsata nafsi farhamha wa in arsalta fafatha bima tafadhu ibadaka sholihin. Allahumma qini adzabaka yawma tab'atsu ibadaka sholihin. Ada doa panjang. Paling enggak ada tadi doa TK, Falak binas, ayat kursi. Waktu Falak binas, ayat kursi, tiupkan di tangan seperti Nabi meniupkan di tangan beliau. Diusapkan di wajah dan badan. Setelah itu Anda tidak usah takut, biarpun Anda hidup di tengah-tengah tukang sihir, gak akan pengaruh pada Anda. Orang punya iman kok takut dengan tukang sihir. Kemudian disunnahkan juga Anda membacakan anak kecil yang belum bisa baca. Jadi anak Anda bacakan sambil dilihat dia baca Falak bin Nas, kalau Falak dan Wa'adha bin Nas, ayat kursi, Anda tiup di tangan, Anda usapkan di wajah mereka. Tidak akan terganggu oleh apapun. Yang lain kena jin, nggak ada jin di sini. Karena sudah dijaga oleh pendidikan dari Nabi. Ringan ya? Doa TK, Falak bin Nas, ayat kursi. Kalau Falak bin Nas, ayat kursi, minimal itu. Baru kalau Anda punya waktu lebih, boleh Yasin, Asmaul Husna. Nah, kalau ternyata Anda tidak baca Asmaul Husna misalnya karena Anda sudah biasa Asmaul Husna, istimewa, Anda akan tertidur dengan menyebut nama Allah. Yang tertidur dengan Allah, maka sepanjang tidur dinilai ibadah. Karena Anda tertidur dengan menyebut nama Allah. Nasib buruk itu orang tertidur waktu nonton film. Masya
Masya Allah, mau husnul khotimah model apa itu? Lagi film lelap, mati, bablas, nggak tidur. Maka biasakan Anda tertidur dalam keadaan Anda berzikir, menyebut nama Allah. Istimewa. Jadi nggak apa-apa, karena adalah membaca Asmaul Husna adalah hal yang baik. Kalau ternyata Anda waktu itu lupa, ya Anda qadha di siang harinya, biar Anda bisa rutin dengan sunnah yang Anda lakukan. Jadi biasakan ya, kalau Anda punya amalan sunnah, kalau di waktu yang sudah Anda tentukan Anda tidak bisa menjalankannya, beri waktu yang lainnya, diqadha. Bukan urusan amalan, sedekah juga begitu. Misalnya biasanya setiap minggu Anda bersedekah 5.000 atau 50.000 atau 500.000. Tahu-tahu minggu yang berikutnya kok nggak bawa duit, Anda qadha. Karena jatah dari Allah juga terus bertambah dengan itu semua. Untuk sama kebaikan. Jadi nggak apa-apa. Lalu apa dengan itu semuanya kok kelindihan? Bahasa Jawa ini kelindihan. Mimpi jelek, melihat tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Cubit-cubit pun nggak bisa kecubit. Ini bukan karena Anda tidak membaca, bukan karena Anda biasa Asmaul Husna lalu tidak baca asma, tidak. Jangan sampai punya keyakinan gara-gara tidak baca Asmaul Husna lalu saya kena bencana. Enggak. Akan tapi memang biasanya kalau kita itu mimpi-mimpi jelek itu adalah karena kita kurang zikir kepada Allah. Mungkin suasana hati yang kurang enak, kurang sedap. Yang jelas jangan Anda berkeyakinan, ini bukan ditekan, jangan Anda berkeyakinan kalau Anda pernah punya amalan sunnah kemudian kok suatu ketika Anda tidak mengamalkannya lalu Anda menjadi celaka. Tidak ada. Sebab sunnah adalah sunnah. Tapi sebaik-baik Anda mengamalkan sunnah adalah istiqomah. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya, bagaimana cara mantan pencuri ingin mengembalikan curiannya 10 tahun yang lalu? Jika dulu yang diambil berupa uang 400.000, bagaimana ia mengembalikannya sekarang? Karena sekarang alhamdulillah sudah punya usaha dengan uang halal. Dan haruskah ia meminta ridho secara langsung kepada orang yang punya hak uang tersebut, atau bolehkah dibayar dan meminta ridho lewat surat saja karena terlanjur malu? Terima kasih. Baik, bismillah. Ini bab taubat. Taubat itu ada caranya. Kalau orang nggak ngerti caranya taubat itu jadi berat. Taubat dari dosa kepada Allah ada caranya. Ada taubat dari manusia. Dosa kepada manusia ada, mungkin kita menggunjing seseorang, naudzubillah. Yang kedua, mungkin mengambil hartanya seseorang, ya kan? Ini adalah dosa dengan manusia. Kalau kita dosa menggunjing seseorang, bukan kita. Kalau ada seseorang menggunjing seseorang, bagaimana tobatnya? Dilihat dulu. Apakah orang yang digunjing itu tahu kalau dia menggunjing? Dibedakan dong. Kalau dia tahu digunjing, maka yang menggunjing langsung saja datang minta maaf karena dia tahu digunjing. Tapi kalau yang digunjing tidak tahu, maka yang menggunjing ini kalau mau tobat nggak perlu datang. Nanti kalau datang tambah bikin marah. Pak, mohon maaf, kenapa? Kemarin saya sehari gunjing Bapak. Oh, kamu gunjing ya? Nah, tambah marah nanti. Jadi kalau dia tidak tahu Anda menggunjing atau tidak tahu, maka yang menggunjing cara memohon maafnya lakukan dua hal. Sebutkan kebaikannya, kebaikan orang yang digunjing tadi, sebutkan kebaikannya di tempat kita menyebut kejelekannya, dirubah. Yang pertama. Yang kedua, istighfarlah, mintalah ampun kepada Allah untuknya dan untuk dirimu. Ya Allah, ampuni aku dan dia, ampuni aku dan dia, ampuni aku dan dia. Dua caranya. Nah, kalau mengambil haknya orang lain, ngambil, nyuri dan sebagainya, perlu diketahui juga dia tahu enggak kalau dicuri. Kalau dia tahu dicuri, ya ngerti pencurinya adalah seseorang si A mencuri, maka si A datang, mohon maaf Pak, pernah ingat dengan mencuri saya, Anda menuntut polisi dan sebagainya. Iya, kamu mencuri. Alhamdulillah rezeki saya sudah banyak, ini saya kembalikan semuanya. Karena tahu dia yang mencuri. Lah kalau nggak tahu, tiba-tiba datang, Pak, Assalamualaikum, ada apa? Ini duit 4 juta. Apa? Dulu berapa tahun yang lalu saya sempat mencuri. Ah, bukan 4 juta, 10 juta kok hilangnya. Ah, kan repot nanti. Nah, maka kalau memang dia tidak tahu, kamu ya jadinya pantesan, jangan-jangan yang lain kok ambil.
kalau dia tidak tahu bahwasanya dicuri atau tidak tahu pencurinya, ya tinggal saja dikirim lewat transfer, nggak usah ngomong. Kalau mau cukup saja mungkin pakai surat gelap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai bapak yang dimuliakan oleh Allah, saya transfer uang di rekening Anda 4 juta, itu adalah uang yang pernah saya curi, Anda tidak perlu tahu saya, akan tapi maafkan saya. Selesai. Jangan nampakkan wajah Anda, nanti bilang, wah jangan-jangan yang lain juga begitu, bukan 4 juta, toh ada yang lainnya. Nah, bisa jadi nggak baik. Jadi begitu caranya. Maka pertanyaan tadi, kembalikan uang tersebut kepada orang yang punya, kemudian setelah itu Anda bisa mengirim, beli kartu SMS yang setelah itu dibuang kartunya atau bagaimana, atau bikin surat kaleng, Assalamualaikum, saya ngirim transfer duit, itu adalah yang pernah saya curi dari Anda dan maafkan saya, selesai. Di hadapan Allah Anda sudah mulia. Baik. Kalau Anda tidak sempat mengembalikannya, titipkan ke orang lain. Bahasanya Pak, tolong saya titip uang ini. Pokoknya lepaskan dari tangan Anda, jangan sampai Anda mati lalu diwaris oleh anak Anda. Ini duit orang lain. Astagfirullahaladzim, saya mencuri, oh saya sudah tobat. 400. Nak, tolong ini duit 400 ribu, jangan bilang ini saya curi dulu nak, gitu. Nah, ini 400 ribu kau pegang. Takut Abah mati duluan, ini miliknya Pak Haji yang ada di sana. Kirim ke sana nanti. Itu. Yang penting jangan dipegang. Kalau dipegang nanti buru mati diwaris sama anak keturunannya. Naudzubillah, wallahu a'lam bishawab.